menyambut petasan, menyambut ulamanya dengan petasan, ini sebenarnya diharamkan. Tercatat dalam manuskrip ini. Jadi petasan ini diharamkan oleh para leluhur untuk memasang petasan untuk hal kegiatan apapun. Yang kedua, setiap kegiatan acara-acara pernikahan atau apapun, ini biasanya ini kan mungkin karena ketidakmengertian ya, karena ini memang baru insya Allah akan kita siarkan. Ini mengundang penyanyian dangdut. Nggak boleh ya, jadi dangdut itu juga diharamkan ya, karena Dirgantara ya karena memang bentar, hobi nyawernya di stop nih karena nggak sesuai dengan adat ya, budaya leluhur ya. Kan disandingkan dengan adat budaya Betawi. Ya, misalnya yang lain mau mulai perkawinan datang tuh palang pintu, jedar-jedar dulu. Itu bukan Betawi tuh, yang itu. Kadang-kadang maulid gitu. Iya, maulid juga jedar-jedar itu jangan tuh. ya. Jangan sampai. Ini betul Betawi kayak begini nih, gitu. Mungkin Betawi yang mungkin yang VOC kali ya. Ahmad Syar'i, Martakusuma. Jadi beliau ini menulis ini sejak itu siapa kalau boleh tahu? Ahmad Syar'i itu kan keturunan dari Pangeran Jakarta Kusik Khalifah ya. Kusik Khalifah ya. Udah ketujuh. Ya. Jadi penyalin dan penerusan. Yang menyalin dan meneruskan dari ya. Di tahun 1400 1910 ya. Ya, itu ya, beliau menuliskan semua dari mulai Kim Yong Tuntu sampai seterusnya. Beliau menyalin ke buku ini dan beliau sampai sejarah di zamannya gitu. Dia terus sampai sekarang. Dan ya ternyata kita baca masih relevan dengan zaman sekarang. Nah, bentar. Ada nggak dari yang manuskrip ini yang sekarang berbelok, Pangeran? Maksudnya dari ini kan misalnya kebudayaan atau adat Betawi yang sekarang dikira oh nggak ada tuh di konteks manuskrip ini yang sekarang sedang berjalan di adat masyarakat sekarang. Bisa dijelasin nggak Pak? Nanti kita coba konteks lagi ke isinya. Oke. Selama kita hidup sampai saat ini kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai setelah kita membaca tentang manuskrip ini, tentang keadatan atau segala sejarahnya pun juga sudah hampir meninggalkan tentang adat istiadat dan sejarahnya juga. Jadi salah satu contoh di dalam manuskrip adat istiadat ini yaitu salah satunya adalah petasan. Petasan. Oh, ini sekarang ada datang besan petasan. Ya, ini yang benar-benar sangat melanggar banget. Dari leluhur kita ini mulai dari Fathahillah menyampaikan kepada keturunan ini bahwa segala sesuatu yang untuk kegiatan maupun maulid, pernikahan atau apapun ini sudah ramai dengan petasan, menyambut ulamanya dengan petasan. Ini sebenarnya diharamkan. Tercatat dalam manuskrip ini. Jadi petasan ini diharamkan oleh para leluhur untuk memasang petasan untuk hal kegiatan apapun. Yang kedua, setiap kegiatan acara-acara pernikahan atau apapun ini biasanya ini kan mungkin karena ketidakmengertian ya, karena ini memang baru insya Allah akan kita siarkan. Ini mengundang penyanyian dangdut. Dangdut nggak boleh ya? Ya, jadi dangdut itu juga diharamkan. Ya, karena memang bentar, hobi nyawernya di stop nih, karena nggak sesuai dengan adat budaya leluhur ya. Coba dikurangi nyawernya. Nggak boleh sobat Dirgantara. Ampun Pangeran. Terus Pangeran. Jadi memang ternyata memang ada sebab musabab kenapa itu dilarang dan memang sudah ada aturan dan akan terjadi kerusakan. Ya istilahnya yang adat istiadat dicampur adukan dengan kegiatan-kegiatan yang diharamkan oleh leluhur kita nih. Karena leluhur kita juga bukan mengharamkan itu tanpa sebab, pasti juga karena tadi ilmu keislaman dari mazhab Imam Syafi'i tadi. Nah, ini bukan versinya Pangeran Abi ya? Iya, ini memang ada catatannya. Dia catatannya ada di manuskrip Al-Fatawi. Iya, jadi seperti itu.
Dan saya memang coba lihat di dalam konser-konser dangdut ya, yang menyebabkan pasti yang nonton nih salah satunya ada pemabuk, ya, ada yang penyawer karena senggol-senggolan terjadi keributan. Izin ngomong sayurnya jangan ke hostnya dong. Jadi nggak enak ini. Iya ada yang nyawer tapi matanya ke saya jadi tahu diri kan terus Ya. lanjut. Ya sebenarnya intinya gini, bagi yang belum tahu itu mungkin wajar. Tapi banyak yang sudah tahu hukumnya, sudah tahu segala macam nih. Dan itu bukan adat kita. Betul. Secara manuskrip Al-Fatawi. Jadi memang di dalam suatu kegiatan hal yang bersifat kehidupan di dalam adat istiadat Betawi ataupun Jayakarta itu sudah tercatat. Nah, ini diharuskan tadi salah satunya adalah hatam Al-Quran, dan juga yang kedua ini diwajibkan juga untuk membacakan maulid. Jadi ya alhamdulillah sih kalau untuk maulidnya dari zaman dulu sampai sekarang masih, dan alhamdulillah juga masih menjadi ya. Kalau kata anak Jaksel menyala Bang. Ya. Jadi keseimbangan dengan itu ya, keseimbangan masih alhamdulillah terjaga. Tapi kita sudah harus juga menyatakan atau memberikan dan mensiarkan tentang amanah-amanah daripada leluhur nih. Jadi kalau yang sudah nonton podcast ini, ya apa yang kita sampaikan ya besok sudah harus mulai dikurangi. Ya kalau perlu ya sudah dihilangkan karena ini salah satu ya bukan budaya kita, benar. Ya kalau mereka yang melakukan itu ya berarti bukan orang Betawi tadi disebut. Tapi kalau memang mengaku sebagai orang Betawi ya ikuti, menjaga. Karena memang tadi menjadi suatu kaum Betawi itu adalah ikutin amanah daripada leluhur. Ya, salah satunya adalah yang terpenting papat kelima pancar. Ini orang yang banyak orang yang nggak tahu papat kelima pancar isinya apa sih. Nah, sebenarnya dari para leluhur maupun di Jawa, di Sunda dan Jakarta itu punya papat kelima pancar. Ini papat kelima pancar yang pertama dibuat oleh Fathahillah adalah ada 5 papat kelima pancar, ada 5 yang harus dijalankan. Yang pertama ada patuh kepada guru. Nah, jadi saya kembali nih, patuh kepada guru ini sudah dari tatanannya para leluhur. Nah, kemarin ada ucapan guru adalah beban negara. Ini udah termasuk orang durhaka terhadap guru. Ya. Kemudian yang kedua adalah setia kepada ratu atau ratu kudu dibantu. Ratu ini pemimpin. Ya, pemimpin. Khalifah. Ya. Sampai saat ini kita masih belum melihat siapa sih khalifannya. Kalau kita cuma bisa menyampaikan, kita tidak mengaku-ngaku sebagai pemimpin sekarang, tapi ya kita harus menyampaikan itu. Kalau pemimpin yang sekarang yang benar-benar sesuai dengan tatanan luhur, itu harus kita bantu dan harus kita hormati. Jadi kita nggak buat kerucuan di pemerintah yang sedang berjalan ini ya. Ya, itu salah satunya. Itu udah termasuk ikut adat. Betul. Juga. Benar. Terus yang ketiga adalah bakti kepada orang tua. Nah, di zaman sekarang pun juga banyak di TikTok, di YouTube segala macam ini anak yang durhaka sama orang tua, yang orang tua dibully, dipukuli segala macam. Ini sudah melanggar banget tatanan dan papat kelima pancar Jakarta yang dibentuk oleh Fathahillah. Kemudian yang keempat ini adalah setia kepada syar'i atau syariat Islam, dan juga mengikuti syariat-syariat yang harus dipelajari tentang syariat-syariat Islam. Yang kelima ada bakti kepada Allah, sahadatillah la ilaha illallah muhammadur rasul. Jadi kaum Betawi ini harus sering ucap nih kalimat tauhid, karena pakem ini adalah tauhid. Ya, jadi mulai dari Rasulullah, terus kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus sampai kemudian seterusnya ini ya sampai keluar kita pun juga itu tauhid nih, wajib mengucapkan kalimat tauhid. Ya, jadi kalimat tauhid itu bukan cuma hanya dibuat zikir ribuan, tidak perlu. Kita lagi santai kita ingat Allah bertauhid. Jadi hati yang bertauhid. Jadi seremonial. Iya, bukan seremonial aja. Jadi tidak ada ketentuan dalam manuskrip ini harus membaca tauhid sekian ribu, tidak ada. Harus membaca ayat ini sekian ratus, tidak ada. Sengaja sebagai penyeram hati. Iya, jadi pembacaan tauhid ini harus sering mengucap. Nah, mengucap ini semuanya berarti kita lagi ingat kita ucap tauhid. Ya, jadi kita lagi supaya kita dekat dengan Allah. Jadi supaya Allah bersama dengan kita. Nah, kembali bahwa papat kelima pancar ini juga diteruskan nih oleh Pangeran Ratu Jayakarta ketiga, yaitu Pangeran Ahmad Jayawikerta. Ini juga beliau juga menguatkan papat kelima pancar, tapi dengan bahasa Kecerbonan.
Yang pertama sama, guru kudu tiru dan diguku. Kemudian dua, ratu kudu dibantu. Yang ketiga adalah orang tua kudu dipuja. Nah, berarti kita sering memuja kepada orang tua nih. Penghormatan lah. Terus kemudian keempat itu apa namanya, jaya kata kudu diraksa. Jadi kalau mengaku seorang Betawi ya harus mencintai Betawi dan Jayakarta. Karena Jayakarta ada negerinya. Jadi Jayakarta itu negeri, bukannya yang sekarang ada disebut ibu kota. Sebenarnya negeri nih. Sebelum adanya Indonesia itu adalah negeri Jayakarta. Luas, Jakarta itu besar dan ini terkait dari semua dari wilayah Nusantara sampai ke Asia. Itu Jayakarta. Nah, yang keempat tadi sering kembali lagi sering ngucap kalimat tauhid. Nah, dengan papat kelima pancar ini juga tadi salah satu adalah menjadi orang Betawi itu pertama laki-laki, yang pertama harus muslim, sudah pasti muslim atau Islam. Kemudian seorang laki-laki harus siap jihad fisabilillah. Itu papat kelima pancar yang disampaikan oleh Pangeran Ahmad Jayakarta yang di Kaum itu. Nah, sebelum beliau wafat, dia menobatkan buyut kita Pangeran Kawisya Merta putra di Kidul Mertani. Beliau juga menyerahkan papat kelima pancar untuk bisa dilaksanakan kepada kaum Betawi atau orang-orang Betawi. Ya, nah itulah turun temurun itu. Jadi ya tadi yang disampaikan tentang apa namanya, oh itu cuma hanya kitab ini, ya silakan cari pembanding atau yang bisa mematahkan manuskrip ini, karena kita pun juga mencari pelengkap atau sebagai yang melengkapi atau membanding sebagai pembanding bersamaan kepada manuskrip Al-Fatawi ini. Saya sudah ke Cirebonan, saya ke Cirebon, saya sudah ke Banten, sudah ke, ya mereka punya juga tapi sebagai nasab dan cerita sejarah yang ditokohkan aja seperti Syarif Hidayatullah. Tapi kalau tentang sejarahnya kita masih belum punya apa namanya yang sama dengan kita untuk sama-sama kita bandingkan. Berarti bukan kita mengadu banding, bukan, tapi untuk melengkapi lah tentang sejarah ini. Tapi ternyata ya Jakarta ini manuskrip Al-Fatawi ini bukan cuma untuk menceritakan tentang Jayakarta, tapi hampir keseluruhan Nusantara. Ya, tentang juga nasab-nasabnya. Seperti contoh Kapiten Tiongker dari Maku, Ambon, itu menjadi mantu dari leluhur kita. Jadi Kapiten Tiongker menikah dengan Ratu Ayu Fatimah binti Niti Kusuma. Kemudian dari Pangeran Banjarmasin itu menikah dengan Ratu Ayu Yanti Kusuma, adik dari Merta Kusuma. Kemudian dari Syekh Yusuf Al-Makassari menikah dengan putrinya Sultan Ageng Tirtayasa. Sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa punya orang tua atau bapak yaitu Sultan Mali Ahmad, Sultan Banten kelima, menikah dengan Ratu Ayu Sari Merta Kusuma, putri dari Merta Kusuma. Ya, terus kemudian juga dari berbagai wilayah-wilayah itu seperti kayak Pakubono ketiga. Pakubono ketiga ini menikah dengan Ratu Ayu Temu, yaitu putri dari Pangeran Pancuramas Tirta Kusuma Surakarta menikah dengan Ratu Ayu Blongso Merta Kusuma. Ini terus kemudian punya dari Pakubono ketiga ini punya putra yaitu Pangeran Sosodinat menjadi Pangeran Ratu Jayakarta yang ke-6. Jadi keluarga kita ini ya dari Pangeran Ratu Jayakarta keempat setelah Pangeran Ahmad Jayakarta Kaum itu menyatukan kembali sesuai dengan tatanan atau amanah dari Fatahillah. Jadi lebih ke Nusantara ya? Lebih ke Nusantara, supaya apa? Menyatukan lagi kembali ke Nusantara. Karena dulu Fatahillah menyatukan. Jadi tidak ada sekarang yang orang, wah ternyata Fatahillah apa namanya menghancurkan Pajajaran. Yang dihancurkan bukan Pajajarannya, Pajajaran raja besar, tapi yang dihancurkan adalah pasukan yang dibawa oleh Adipati Singamanggala. Itu karena perdagangan dan karena perdagangan tadi, karena sebenarnya menggempurnya Portugis. Portugis ya. Menggempurnya Portugis, tapi karena mereka ada perdagangan dengan Portugis, ya akhirnya kan ikut juga membela, akhirnya ya terjadi peperangan itu. Jadi bukan menghancurkan Pajajaran, bukannya Pajajaran dihancurkan. Ya, banyak orang persepsi yang salah gitu kan. Begitu juga Majapahit digempur oleh Demak, ya kan? Sebenarnya bukan Majapahitnya. Jadi ya kalau ya Majapahit kan juga raja besar, tapi karena mereka Majapahitnya adalah orang tua dari Raden Empat Demak, Sultan Bintoro Demak, dipikirnya anaknya ya udah dia lebih mengalah karena anaknya juga yang meneruskan. Jadi ini ada turun temurun berdasarkan ya anak keturunan. Ya, begitu juga di Jayakarta sama. Kalau tren sekarang bahasanya adalah apabila ada kesalahan itu hanya oknum. Jadi yang salah bukan rajanya, itu bukan kerajaannya, tetap kerajaannya satu,
tarikannya ke Nusantara dan Betul. Jayakarta. Oke, kita kembali ke kitab sama Ya, Kiai ini. siap. Ini kayak dari tadi udah ngebet Ya, halaman-halaman nih, kayaknya ada yang mau diomongin nih. siap. Silakan Kiai. Tadi ngebet yang mana Kiai? Ya ceritain dong. Ya pasal Ya. berapa? Pasal yang mana nih? Ya, ini dari pasal berapa nih? 2 nih, masih 2 ya. Iya. Masih 2. Ketika perempuan menikah dengan laki-laki, kemudian dibacakan tadi hataman Quran, kemudian pastinya menggunakan tahlil, kemudian juga dibacakan tadi susunannya Al-Fatihah, kemudian surat Al-Muawwidhatain, kan, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian Yasin, kemudian Alif Lam Mim dan sebagainya, itu tetap masih relevan sampai sekarang. Ini saya baca di sini, susunan itu memang sudah dibentuk sejak awal dulu kita belum lahir, kan gitu. Bukan sekarang Ternyata yang ada aku, itu kan yang ngebentuk ini. Tapi ketika di zaman sekarang ada yang mengharamkan, kemudian membid'ah-bid'ahkan gitu. Kemudian ada yang dimandikan, misalnya ketika dia hamil, di bawah tuh sang istri, kemudian dimandiin, itu ada semua di situ, ada ajarannya. Ada Dimandiin dengan menggunakan adat budaya itu, kemudian membawa kelapa kurma, itu kan bid'ah. Bid'ah itu ketika dilakukan di luar kewajiban yang seperti sholat, di luarnya itu udah adat gitu. Tapi ketika dia melakukan sholat, puasa yang diwajibkan oleh Rasulullah, kemudian yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya kita nggak boleh rubah-rubah, kita nggak boleh tambah-tambah. Tapi ketika di luar sholat, di luar kewajiban, itu namanya adat. Adat itu harus dilestarikan gitu. Saya nyebut gini, berarti memang pada era itu tatanan sosial sudah terbentuk apa? Sudah Jadi, sekarang tinggal mana yang masih terpakai, jaga kan? Iya. Yang agak menyimpang tadi bilang Bang Rabi, kita luruskan. Iya, jadi kalau semua ada yang menambah-nambah, misalnya adat yang sudah dibuat tadi, tahlil, kemudian ada ketika mau berangkat haji ada ratib, kemudian ada maulid, hatam Quran, itu jangan dirubah, memang itu sudah dari sana sudah ada. Kemudian ditambah-tambah misalnya tadi petasan, kemudian dangdutan, nyanyi-nyanyi pesta-pesta, kemudian itu yang nggak boleh gitu. Tapi ketika saya baca ini tadi semua aturan, misalnya sunat diarak-arak, ada ada. Jadi diarak dulu biar anaknya lupa sama mau dipotong kan tuh. Kan intinya kulupnya mau dipotong tuh. Jadi biar dia lupa itu diarak dulu. Diarak dulu, dinaikin biar dia senang, kemudian dikasih duit. Dan lupa saat ini tamu-tamunya prosesnya nggak ada laser kan, jadi nggak ada, benar-benar dipotong apa adanya gitu, ditarik dulu baru dipotongan gitu. Nah itu baru diseneng-senengin lah gitu, tapi dengan secara Islami gitu, dengan tidak pesta-pesta, tapi dengan tadi maulid, diadakan maulid, kemudian diadakan hataman Quran, jadi seperti itu kan penting, baik. Nah ketika ada orang yang sekarang mengatakan itu adalah bid'ah, oh ini leluhur kita hidupnya lebih duluan daripada dia, kan gitu. Jadi kadang-kadang ngaji kitabnya baru kemarin. Iya. Kemudian Fathahillah itu belajarnya di Mekah juga loh, di Mekah. Mungkin 5 tahun. Mungkin 5 tahun dan dia balik ke Nusantara yang melaksanakan itu gitu loh. Yang mengajar jadi ada yang di Demak. Jadi kalau ada orang yang bid'ah kan, orang sini udah ada tulisannya di situ ya. Didukung oleh kitab-kitab yang bermadzhab Syafi'i. Gitu kan. Jadi ada yang bilang dikit-dikit kita nih kalau di masjid kita memulai kita mengumumkan misalnya apa nih, ada kegiatan apa, kita apa gitu. Kemudian kita buka acara itu dengan suratul Fatihah, dengan niat yang baik, dengan kita tawasul kepada Rasulullah, kan gitu kan. Al-Fatihah. Dikit-dikit kita Al-Fatihah. Apa dikit-dikit Al-Fatihah? Awalnya Al-Fatihah. Saya bilang itu sampai, kalau nggak sampai mati aja dulu. Kalau nggak nyampe lu balik, kan gitu kan. Balik. Kan begitu. Alhamdulillah ya. Jadi ada di sini. Ada. Ternyata memang sudah dilakukan.
sejak dulu. Dan bukan katanya. Bukan kan? katanya, di sini ada ini. Di Kemudian maksudnya tiap pasal-pasal sebagai tatanan sosial itu yang sudah tertulis di manuskrip iya, Al-Fathawi ini. Ya? Fatawi. Jadi kita ini tidak membahas kitab ya, kitab apa yang dikarang para ulama-ulama ya. Tapi ini kitab yang apa yang dibuat, bukan dibuat, dilestarikan atau ditulis sejak zamannya Fathahillah. Dan menjadi- Secara tulisan apa namanya? Tulisan pegon Melayu gitu loh. dan menjadi tatanan sosial. Iya, kalau tatanan itu, sosial, iya. ya sekarang kita jaga Kita secara jaga sampai sekarang. kaum Betawi ini. Betul. Jadi benar-benar bersanad nih. Iya. Bersanad. Dan Bukan ngambil dari bukan. Google. Bukan. Dia menuliskan ini juga berdasarkan dia membaca kitab. Iya. Kitab-kitab dari Syafi'i. empat apa madhab, memang madhab. Kemudian kitab-kitab hadis, kemudian baru ditulis secara Indonesia Iya. gitu kan, diindonesiakan atau dimelayukan dengan pegon Melayu. Nah, ini mempermudah kita ketika orang tidak bisa membaca kitab kuning, gundul. Nah, kita di sini ada salinannya gitu. Salinannya yang menjelaskan tentang adat budaya adat budaya Betawi. Gitu. Mungkin adat-adat yang lain misalnya kayak Jawa, dan Sumatera dan yang sekarang- lain-lain itu punya juga. sekarang bisa jadi sebagai landasan teman-teman organisasi penggiat budaya Betawi sebenarnya bisa menjadi acuan ini. Iya. Jadi gini, sebagai tatanan sosial mana yang harus dijaga dan mana yang harus dikombinasi atau yang salah kan bisa diatur nih. Iya. Ternyata tidak luhur dulu punya tatanan sendiri nih gitu. Iya. Jadi Iya. kitab ini menjadi rujukan yang maksud saya jadi keren gitu. Jadi Iya. teman-teman itu bukan sebagai budaya, bukan sebagai alat atau baju untuk kepentingan pendek atau kepentingan Iya. politik aja. Iya, Tapi memang betul. ada panggilan sebagai penjaga identitas bangsa gitu. Ya, jadi gini, ketika ada orang yang menambah kayak tadi petasan, kemudian dangdutan, itu jangan disandingkan dengan adat budaya Betawi. Iya. Ya, misalnya Kan yang lain dah. mau mulai perkawinan datang tuh palang pintu, jedar-jedar Iya, dulu. Itu bukan Betawi tuh, yang itu. Ya, kadang-kadang maulid gitu juga tuh. Iya, maulid juga jedar-jedar itu jangan tuh. Ya. Jangan udah sampai. Betawi Ini semua, betul Betawi kayak asal begini semua. nih gitu. Mungkin Betawi yang VOC kali ya. Ya, yang mungkin yang Batavia. VOC, yang Ya, Batavia. Iya, bukan Betawi. Bukan Betawi, mungkin yang Batavia karena untuk memeriahkan, menyenangkan orang-orang Betawi saat itu. Wah, ini nih dibikinlah sama orang VOC untuk tambah meriahkan dengan petasan itu. Tapi dalam Islam pun juga dilarang untuk Dilarang itu, memang kan? tidak. Jadi kadang-kadang Betawi ke Batavia ada penggeseran adat budaya sendiri ya kalau Iya. kalau kita ikuti gitu pelan-pelan maksudnya kayak bergesernya mungkin ya tadi kembali tadi gitu Saf Mufti Betawi dan Mufti Batavia itu Iya, punya klaim dan versi masing-masing Betul. untuk mengamankan pengikutnya gitu loh. iya. Sedangkan yang di sini kan tertera jelas nih Hmm. di Al-Fatawi ini gitu. Iya. Dan menurut Kiai ada nggak sih nilai-nilai tatanan sosial yang di sini yang sebagai pengingat kita gitu loh, di kondisi yang sekarang ini Pengingat apa dulu nih? temuin gitu loh. Iya. Tapi kayak misalnya makanan, memang di sini juga ada. Ada makanan Iya, makanan nasi kuning, kemudian malah nasi uduk nggak ada nih. Kalau nasi kuning ada di sini. nasi kuning ada di Nasi kitab. kuning ada. Nasi kuning, kemudian apa namanya beberapa makanan Betawi lah di situ ya. Jajanan pasar gitu. Jajanan pasar ada semua di dalam tuh. Jadi ketika orang mau meninggal lah, contohnya orang meninggal itu, kan ada yang membid'ahkan ketika orang meninggal kemudian selamatan ke turun tanah, kemudian selamatan 3 hari, 7 sampai 1000 hari gitu kan. Itu kan dibid'ahkan. Karena apa? Menyusahkan si sahibul musibah kan gitu kan. Tapi ternyata di situ ada di dalam hadis itu dijelaskan bahwa orang yang yang kena musibah, dia kepengen bersedekah nih untuk orang tuanya yang meninggal gitu. Kemudian tanya, apa sedekah yang paling baik ya Rasul? Kasih aja minum, kasih makanan gitu. Nah kalau dia nggak punya,
tetangganya ternyata yang memberikan. Dan itu Iya. sudah jadi budaya gotong Budaya royong. iya, jadi ketika dia kesulitan itu tetangga-tetangganya pasti membawakan tuh. Kalau bahasa Gitu.